Orang di kampung kan tahu sendiri kan, kehidupan di kampung itu kan penuh dengan spirit kekeluargaan, egaliter gitu kan, terus gotong royong begitu, itu diajarkan sejak kecil begitu. Pesannya bapak itu mirip sama pesannya ibu ya. Pesannya ibu itu pertama selalu saya ingat rukun ya. Jadi bahasa Indonesia itu bersatulah sebagai sesama anak bangsa gitu. Bapak juga seringkali mencuplik apa yang disampaikan Buya Hamka, kalau suatu saat kamu jadi pemimpin ya, pemimpin itu tanggung jawab besarnya adalah terutama membela yang miskin dan yang lemah, dan pemimpin itu juga harus siap untuk menderita, karena republik ini nggak bisa dibangun dengan dendam. Dan ya, itu saya lihat di Mas Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Rahayu. Kembali bertemu dengan saya Pupi Triadi Vega di PKN Newsroom. Nah, kali ini kita kedatangan seorang tamu istimewa. Beliau adalah seorang presiden, tapi presiden Republik Durian, Cak Ana Lutfi. Apa kabar? Apa kabar, Cak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, duriannya aromanya enggak. Ya nanti habis kita ngobrol, dialog kan menjadi segar kalau kita nikmati durian. Iya. Sekarang kopi dulu. Kopi dulu. Oke, teman-teman PKN Newsroom, sahabat Nusantara. Mas Ana Lutfi ini adalah adiknya Mas Anas Urbaningrum. Beliau kebetulan lagi ada di Jakarta, dari Blitar kita culik. Kita culik ke studio PKN Newsroom ini. Nah, Kak, kita ngobrol santai aja. Oke. Ngobrol santai, tapi agak serius. Santai biasanya melahirkan sesuatu yang serius. Iya. Ya kan? Nah gitu. Tapi biasanya kalau di sini kalau santai sih santai. Cuma karena ini ngobrol sama presiden, jangan lupa pasti agak serius nanti. Iya, harus agak jaim ini saya. Cak, ini saya mau nanya lah soal Mas Anas. Ya. Soal politiknya Mas Anas sama Cak Ana Lutfi. Karena yang agak menarik bagi saya itu bahwa Bapak kan seorang ustadz kampung ya. Iya. Ustadz kampung yang ngajar ngaji di kampung, di musola kecil samping rumah. Iya. Ngajar ngaji anak-anak kampung. Nah, seorang petani juga. Betul. Seorang petani juga. Bapak juga guru ya? Iya, guru juga ya. Guru, petani, juga ngajar ngaji anak-anak di Serengat ya, guys. Iya. Desa Serengat. Di desanya Ngaglik namanya. Oh, desa Ngaglik. Kecamatannya Serengat. Ya. Cak, ini kan artinya tidak ada darah politik ini, Cak. Darah aktivis ada ya kan. Bapak memang beliau kesehariannya kan Bapak guru ya. Tepatnya guru akidah akhlak. Dan beliau dibesarkan di pesantren. Jadi Bapak ini ilmu Islam klasiknya itu luar biasa. Jadi beliau karena dibesarkan di pesantren salaf, itu ngajinya ngaji kitab kuning. Kalau orang Jawa bilang itu kitab gundul ya. Kitab gundul itu hari ini tidak banyak yang bisa. Arab gundul. Kita di Medan itu Arab gundul. Iya. Nah itu memang kan ilmu alat ya. Ilmu alat tidak. Memang di pesantren salaf masih dipertahankan ya. Kajian-kajian kitab klasik begitu.
dan karena ngajinya di kitab-kitab klasik, beliau punya kedalaman ilmu yang luar biasa. Kalau saya dulu belajar di filsafat, bapak ini di pesantren saya kan belajar mantek ya, ilmu mantek itu kan ilmu logika ya. Dan bapak ini juga aktivis beliau karena juga pernah menjadi pengurus anak cabang NU di Kecamatan Serengat begitu ya. Jadi memang kita dibesarkan dalam tradisi NU, tapi begitu kita sekolah kuliah di Surabaya, kebetulan putra-putranya bapak ini begitu kuliahnya ke Surabaya begitu. Nah, kuliah di Surabaya itu dari kampung ke Surabaya ini juga melahirkan kekagetan, termasuk kalau saya cerita tentang Mas Anas sempat kaget juga dari kampung ke Surabaya dengan budaya yang berbeda begitu, sempat pamit tidak kerasan waktu itu. Gitu. Jadi Surabaya dengan hingar-bingarnya begitu bagi orang kampung kan bikin kaget. Terus misalkan di kampus waktu itu diterima di Mas Anas ini kan memang luar biasa. Beliau dari sekolah SD sampai SMA tidak pernah juara kelas, tapi juara umum. Ya. Juara umum itu kelas 1 sampai kelas 3 berarti dia juara kan gitu, dari juara umum. Bukan pembelajar yang tekun, yang di perpustakaan baca getu begitu enggak, tapi memang Mas Anas punya kelebihan ya. Kadang kalau sekolah, kalau saya dengar cerita dari teman-temannya sekolah itu di belakang terus tidur sampai kebiasaan tidur itu sampai kuliah di UNER dulu itu di belakang tidur. Tapi kalau ditanya dosennya bisa jawab gitu. Jadi kadang kalau di tradisi NU itu kan ada para Gus Durian itu cerita tentang Gus Dur. Bukan dalam rangka menyamakan Mas Anas dengan Gus Dur ya, tapi ada sedikit kemiripan begitulah. Tadi saya sampaikan Bapak itu guru juga karena kita tinggal di kampung, orang kampung kan pekerjaannya salah satunya ditopang di sektor pertanian gitu. Jadi saya sama Mas Anas sejak kecil juga sudah di sawah. Di sawah itu tidak sekedar melihat sawah tapi juga bercocok tanam. Saya sejak SD membantu lah ya, membantu orang tua gitu. Saya biasa nanam padi gitu. Jadi kalau saya hari ini sedang menjadi petani dan sudah mengikrarkan diri jadi Presiden Republik Durian, itu adalah dunia lama saya. Jadi itu bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru, dan saya tahu betul bagaimana pertanian itu dan bagaimana membangun sektor pertanian yang itu sesungguhnya punya potensi besar atas Indonesia begitu. Jadi kembali pada Bapak tadi, memang kita keluarga aktivis biasa terbangun tradisi demokrasi. Bapak menghargai anak-anaknya memilih sekolah di mana, organisasi apa. Nah kebetulan kami yang kuliah itu semua aktifnya di HMI itu. Ya, apa sih sebenarnya yang diajarin oleh Bapak? Artinya pasti kan Bapak waktu pada masih kecil-kecil ini pasti ada punya pesan-pesan Bapak yang sampai sekarang itu masih kepakai dan tetap dipakai. Tidak hanya dipakai, tapi menurut saya masih relevan ya. Pesan-pesan Bapak itu salah satunya ya, kalau kamu sudah menekuni sesuatu ya bertanggung jawablah. Jadi Bapak mengajarkan tentang bagaimana kita ini bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Tentu yang kita kerjakan itu kan sesuatu yang bisa bermakna, tidak hanya bermakna atas diri kita ya, tapi juga bermakna atas banyak orang. Artinya di situ Bapak memberikan pesan selain tanggung jawab juga ya berikan manfaat itu kepada banyak orang begitu. Itu adalah pesan agama yang kita belajar di Al-Quran itu. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain gitu. Artinya ini luar biasa, artinya memang ya Mas Anas juga pasti anak-anaknya Bapak yang lain juga pasti diajarkan hal-hal yang sama. Iya, seperti itu. Orang di kampung kan tahu sendiri kan, kehidupan di kampung itu kan penuh dengan
spirit kekeluargaan, egaliter gitu kan, terus gotong royong begitu, itu diajarkan sejak kecil begitu. Jadi kami diajarkan juga tentang perbedaan, tentang Indonesia. Dulu bacaan kita waktu kecil itu ada majalah, karena Bapak di Departemen Agama itu ada majalah Panjimas, ya. Itu salah satu bacaan kita gitu kan. Menurut saya selain diajarkan keseharian dari Bapak, bagi saya Bapak adalah teladan. Bapak memberikan ruang bagi anak-anaknya untuk membangun demokrasi dengan baik, menghargai perbedaan, dan kita juga diajarkan tentang kebersahajaan. Dan Bapak juga seringkali mencuplik apa yang disampaikan Buya Hamka, kalau suatu saat kamu jadi pemimpin, ya pemimpin itu tanggung jawab besarnya adalah terutama membela yang miskin dan yang lemah. Dan pemimpin itu juga harus siap untuk menderita. Nah, pesan ini menurut saya relevan karena semakin kesini saya melihat ada satu potret yang diametral, ya, di tengah masyarakat yang semakin tidak mendapatkan porsi kesejahteraan, tapi di satu sisi kita melihat foya-foya pemimpin kita. Itu menurut saya ada sesuatu yang agak menyakiti, ya. Dan menurut saya pemimpin tidak boleh menyakiti terhadap yang dipimpin begitu. Ya, artinya pemimpin jangan sampai terjadi kesenjangan sosial yang cukup tinggi antara pemimpin dan rakyatnya. Itu nanti Om Bobi, itu nanti pertanyaannya sulit dijawab satu saat nanti. Ya, kalau pemimpin itu membangun kesenjangan yang terlalu tajam terhadap rakyatnya. Pertanyaannya suatu saat nanti, karena apa yang dilakukan oleh pemimpin itu kan dipertanggungjawabkan terhadap rakyatnya, dan siapa yang suatu saat nanti kan memimpin itu kan ada waktunya, memimpin itu ada batas waktunya. Jadi saya bilang agak bahasa kasarnya itu pemimpin itu seperti tenaga kontrak, ya. Jadi jangan sewenang-wenang lah, jangan lupa lah terhadap siapa yang dipimpin. Selama yang dipimpin masih menderita, ya jangan tampilkan kemewahan, terus foya-foya begitu. Menurut saya kalau itu terus dilakukan akan menimbulkan distrust. Karena trust itu bagi pemimpin kan penting. Kalau sudah distrust, itu menurut saya menjadi sesuatu yang membahayakan begitu. Untuk kondisi saat ini seperti apa? Kalau dilihat, itu problem jamak kita, ya. Jadi saya ini tinggal di kampung dekat dengan orang-orang kecil begitu, dan saya merasakan denyut nadi itu di masyarakat kita di bawah. Itu kesenjangan itu ada dan berpotensi untuk semakin melebar, ya. Dan itu menurut saya tidak boleh diteruskan, ya. Artinya berarti untuk rakyat sudah dari sekarang sudah harus memikirkan siapa pemimpin berikutnya yang benar-benar bisa. Tapi kan sulit, ya. Artinya untuk memilih pemimpin yang benar-benar idealis tadi, ideal yang. Iya, menurut saya kepemimpinan di dalam konteks Indonesia yang begitu besar, wilayahnya begitu luas, berbeda latar belakang yang luar biasa, etnik dan luar biasa yang sangat besar, menurut saya mesti harus yang dibangun kepemimpinan kolektif, ya. Jadi tidak mungkin dong seorang presiden itu bisa berkinerja maksimal kalau kemudian kabinetnya tidak zaken misalkan. Ya, kita ini sesungguhnya butuh namanya zaken kabinet yang profesional, yang berkhidmat untuk berjuang terhadap masyarakat. Jadi orientasinya menurut saya adalah orientasi prestasi, tidak boleh kemudian orientasinya adalah orientasi golongan dan kelompok, apalagi kedekatan dan berpikir untuk dirinya begitu. Jadi saya bilang Om Bobi, saya agak
keras sebetulnya. Republik ini banyak politisi tapi semakin miskin negarawan. Saya bikin buku catatan ringan, kumpulan catatan ringan saya beri judul Merindu Atas Negarawan. Itu percikan kerinduan anak bangsa atas negeri yang saya cintai ini begitu. Kalau sebagai adik, apa itu ada di dirinya Mas Anas? Mas Anas itu, saya kan punya pengalaman yang agak panjang. Saya Mas Anas mungkin dari saudara-saudara yang mungkin punya kedekatan agak khusus ya. Mas Anas ketika dianiaya saya dekat waktu itu, relatif dekat lah ya. Dan Mas Anas ketika dikasih stempel sampai dikasih stempel koruptor oleh KPK sebagai tersangka, itu kan kita masih kadang jalan juga ya, roadshow gitu. Saya tidak pernah membayangkan orang yang disestempel tersangka itu begitu di tempat-tempat keramaian masih dirubung itu maksudnya dikelilingi oleh banyak orang, minta foto, minta tanda tangan. Terus saya itu ini apa gitu. Menurut saya itu adalah satu potensi tersendiri yang tidak banyak orang punya begitu ya. Dan bagi kami di keluarga, Mas Anas adalah sosok teladan, dan sampai hari ini kita yakini Mas Anas tidak melakukan yang dituduhkan itu sebagai koruptor. Mas Anas menurut kami di keluarga adalah orang yang dizolimi, orang yang dikriminalisasi, orang yang dianiaya oleh orang yang sebelumnya dalam sejarahnya dibantu gitu. Tapi ibu pesan, salah satu pesan ibu, jangan jangan dibalas dengan balasan yang sama. Jadi ibu pesan ya balaslah dengan doa orang yang mendolimi dan menyakitimu, supaya orang yang menyakiti dan mendolimi itu kembali pada jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah. Itu pesan ibu. Jadi itu menurut kami adalah pesan penting, dan kita juga belajar dalam sejarah perjuangan Rasulullah ini belum ada apa-apanya dibanding Rasulullah gitu. Tapi saya nangkap artinya kalau seandainya sekarang publik melihat Mas Anas yang kemarin, Mas Anas kemarin itu yang begitu santun. Artinya kalaupun mengkritik orang tidak pernah menyebutkan nama misalnya. Artinya kalau saya melihat ini, apa karakter ya Mas Anas ini dibangun memang sejak kecil dari keluarga. Iya, menurut saya keluarga punya peran lah ya. Iya. Dalam konteks membangun karakter itu yang paling utama kan keluarga. Setelah itu kan lingkungan. Lingkungan itu bisa lingkungan keluarga, bisa lingkungan pergaulan, ya kan, lingkungan organisasi dan lingkungan yang lain begitu. Jadi siapapun bagi para pemirsa, keluarga itu adalah satu entity, satu community terkecil yang punya pengaruh besar gitu. Oleh karena itu membangun negara itu sebetulnya basisnya adalah keluarga. Artinya ketika seorang pemimpin berasal dari keluarga yang baik, artinya keluarga yang mendidik anaknya dengan benar, dia bisa memimpin negara dengan baik. Atau gimana? Ya, saya pikir sekali lagi tadi saya sampaikan keluarga itu perannya cukup besar ya. Di dalam rangka tadi membentuk karakter, membentuk sikap, termasuk membangun orientasi. Dulu memang karena kita keluar dari kampung tidak pernah, misalkan Mas Anas nggak pernah bermimpi menjadi memimpin HMI aja nggak pernah bermimpi, apalagi memimpin partai. Mas Anas dulu cita-citanya jadi dosen. Iya. Beliau lulusan terbaik di ilmu politik UNER, tapi begitu daftar dosen tidak diterima gitu ya. Ada keanehan juga di situ. Tapi udahlah kita syukuri. Ternyata kan ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya menurut kami. Ya artinya ya Mas Anas juga perjalanan hidupnya juga mengalir aja. Iya, gitu. Artinya
ketika menjadi ketua umum partai penguasa pada saat itu juga bukan karena keinginannya dia, karena dorongan gitu kan, dorongan dari kader-kader akar rumput itu. Artinya ya itulah Mas Anas kan, artinya ya itu tadi dia hanya mengikuti arah angin saja. Menurut saya kepemimpinan yang baik ke depan adalah kepemimpinan yang didukung, didorong kuat oleh masyarakat, ya. Itu atas kehendak publik itu akan memberikan fondasi yang kuat, ya. Itu penting gitu. Itu aja tidak cukup, ya. Itu adalah modal dasar. Tentu dengan tantangan-tantangan ke depan yang lebih besar adalah kalau saya sampaikan, pemimpin yang bisa meracik berbagai potensi yang ada di Republik ini untuk kemudian bisa bersinergi dan berkolaborasi. Sudah tidak ada sudah bukan waktunya lagi Om Bobi, kita ini dalam konteks Indonesia itu terbelah-belah begitu. Jadi founding fathers kita pun mengajarkan tentang bagaimana kita bekerja, bersinergi, membangun negeri ini menjadi negeri yang kuat. Dan saya ini orang kampung, tinggal di kampung. Saya sebetulnya rumahnya di Surabaya, tapi banyak di kampung karena saya banyak berkegiatan di sektor pertanian secara terpadu, dan itu tahu bahwa negeri ini potensinya luar biasa, yang potensi itu sudah lama tidak dimaksimalkan gitu. Kalau ketemu pemimpin yang kuat, yang benar, menurut saya ini Indonesia ini tidak hanya menjadi poros ketiga. Sekarang kan porosnya sudah bergeser dari Amerika. Amerika sudah mulai melemah, Cina menguat, dan Indonesia itu 5 tahun lagi kalau ditata dengan benar akan menjadi poros baru yang luar biasa, lebih besar dari Cina menurut saya. Iya, Mas. Gitu. Setuju nggak kalau ada yang bilang ketika musibah Mas Anas pada waktu itu, ada yang bilang bahwa ini Anas Urbaningrum terlalu cepat maju, terlalu cepat karirnya. Ya, menurut saya juga tidak sih, karena Mas Anas waktu itu kepilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat kan usianya udah 40 sekian ya kan? 41 ya. Iya. Jadi kalau saya bilang itu usia yang ideal. Ya, usia yang ideal. Rasulullah menjadi pemimpin itu ketika usianya 40. Tapi kan ketika itu teman-temannya Mas Anas masih di bawahnya Mas Anas, artinya karirnya itu masih belum bisa mengimbangi Mas Anas. Artinya untuk mendampingi Mas Anas itu masih agak ini. Iya, menurut saya cepat atau terlalu cepat itu menjadi subjektif ya. Objektivitas itu bisa diukur dari nanti kinerjanya seperti apa, karena kan ukurannya bukan usia. Usia itu kalau dijadikan sebagai sebuah ukuran menjadi subjektif gitu ya. Jadi kalau saya bilang semakin cukup muda, energinya masih kuat, menjadi pemimpin dengan kepemimpinan yang tadi kolaboratif, yang sinergis, itu akan menjadi sebuah kekuatan. Jadi muda atau tua itu bukan sesuatu yang relevan untuk diperdebatkan. Ya, karena itu terbukti sendiri ketika Mas Anas memimpin partai penguasa pada saat itu, beliau bisa memenangkan, waktu itu partai penguasa itu bisa 80% pilkada dimenangin sama partai penguasa itu pada saat itu, ketika beliau memimpin partai itu. Itu terbukti. Jadi sekali lagi, kalau sebagian orang memperdebatkan sisi usia itu, kalau saya itu tidak menemukan relevansinya gitu. Jadi muda bukan berarti kemudian tidak punya capacity gitu. Menurut saya kepemimpinan itu mesti harus diukur dari sisi merit point ya. Jadi kinerjanya seperti apa gitu. Kalau kinerjanya positif, produktif, dan luar biasa, kenapa tidak gitu. Jadi ruang itu terbuka, dan bagi saya kepemimpinan ini ke depan harus disokong oleh tidak lagi bicara muda tua gitu. Jadi yang kolaboratif menurut saya adalah pilihan, karena ini 5.0 Om Bobi. Ini pertanyaan umum ke teman-temannya Mas Anas yang pernah saya wawancarain juga, saya tanyakan ini. Artinya
Ini langsung dari adiknya ya kan. Mas, ini kan Mas Anas itu begitu, dia punya loyalis gitu kan. Punya loyalis. Artinya apa sih yang membuat orang itu begitu loyal dengan Mas Anas? Ya menurut saya Mas Anas, tadi itu saya sampaikan, Mas Anas itu punya originalitas ya, dan Mas Anas itu kalau bersahabat sungguh-sungguh gitu, jadi membangunnya itu dengan kesejatian, bukan dengan kepura-puraan. Banyak orang juga, kita juga melihat fakta bahwa fakta umum ya, saya sampaikan fakta umum, ketika orang lagi susah dan sedih itu biasanya kalau orang yang berpura-pura bersahabat itu akan menyingkir, akan menjauh. Tapi kalau sahabat itu sejati, dibangunnya dengan kesejatian, apapun kondisinya akan tetap bersama-sama. Menurut saya loyalis Mas Anas adalah orang-orang yang membangun persahabatannya dengan kesejatian. Nah, Republik ini menurut saya butuh kesejatian itu. Iya, Ya. untuk biar tetap kokoh bersatu. Iya, begitu. Karena ya Republik juga kalau terpecah-pecah juga selesai. Iya, betul. Terkotak-kotak ya selesai. Betul. Ya, begitu. Jadi kita butuh para sejatiawan yang benar-benar begitu. Dan menurut saya kepura-puraan, atau kalau kita dengar lagunya Noah itu, Peter Pan itu kan ada bukalah apa topengmu itu. Iya. Apa judulnya? Ya itulah. Mari buka topeng gitu. Ya itu. Udahlah, itu kepura-puraan itu bukan sesuatu yang abadi, yang apa namanya bermakna dan bermanfaat. Marilah kita bangun kesejatian itu semakin besar ke depan. Dengan demikian Indonesia punya harapan gitu. Kalau mau jadi petani, jadilah petani yang sejati. Jadi politisi yang sejati. Politisi yang negarawan. Yang negarawan tadi. Politisi negarawan itu politisi yang sejati, yang itu kita butuh banyak memproduksinya, Om Bobi. Ya. Karena saya ini kalau kontaknya politik lebih senior dari Mas Anas. Ya, jadi saya sejak mahasiswa sudah jadi politisi gitu. Mas Anas masih KPU, jadi saya lebih senior. Senior politik. Mas. Tapi saya menemukan kepura-puraan itu gitu loh. Kepura-puraan para politisi itu, dan menurut saya kita harus sama-sama introspeksi diri. Kalau hanya sekedar untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya, ngapain kita jadi politisi gitu. Nanti pertanyaannya kemudian susah loh kamu menjawabnya gitu. Mas, dari sekian banyak yang diajarkan Bapak sama Ibu dengan anak-anaknya, apa yang sampai sekarang itu membekas, pesan dari Bapak yang masih sangat membekas? Pesannya Bapak itu mirip sama pesannya Ibu ya. Pesannya Ibu yang pertama itu dalam konteks Ibu ini menurut saya luar biasa loh Ibu saya ini. Beliau sekolah sampai SMP ya. Mungkin juga pergaulannya wong di kampung ya. Tapi pesan pertamanya ke anak-anaknya itu, Le itu panggilannya orang Jawa kepada anaknya, Le, nanti kamu kalau mimpin apa ya, mimpin organisasi atau apa, itu jangan congkrah ya. Jangan congkrah itu maksudnya jangan bertengkar saja. Jadi pesannya Ibu itu pertama, selalu saya ingat rukun. Ya. Jadi bahasa Indonesia itu bersatulah sebagai sesama anak bangsa gitu. Dan pesan itu menurut saya masih sangat relevan dan sampai kapanpun, ya kan? Itu kan juga pesan dari para pendiri bangsa dulu, ya kan? Karena para pendiri bangsa dulu itu melihat heterogenitas Indonesia itu kan bahasa pertamanya kan bahasa persatuan, ya kan? Lah, bersatu itu semakin kesini kayak jadi barang langka begitu. Ini organisasi ini tradisinya bertengkar. Ini organisasi mahasiswa aja tradisinya tengkaran kok. Tuh. Makanya saya pesan juga ke adik-adik saya, kalau kamu mau jadi besar, mau berkinerja baik, maksimal, yo solidkan gitu. Jadi bersatulah.
minimal di internal ini bisa bersatu, kemudian bisa memikirkan yang eksternal. Kalau internalnya nggak bersatu, bagaimana bisa memberikan efek eksternal gitu? Itu kan logika yang paling sederhana ya Om Bobi, ya kan? Jadi pesan Ibu itu bersatu. Yang kedua tadi sudah saya sampaikan, jangan sakiti dan dolimi orang yang menyakiti dan mendolimi. Doakanlah itu, mudah-mudahan Itu luar biasa. itu menurut saya pesan yang sampai kapanpun punya nilai relevansi yang masih harus kita jaga gitu. Dan itu cuma bisa dijalani oleh orang-orang yang hatinya kuat. Hatinya kuat dan insya Allah hatinya bersih. Ya. Jadi tidak ada dendam, walaupun disakiti tetap dibalasnya jangan sakiti. Gitu. Karena republik ini nggak bisa dibangun dengan dendam. Iya. Dan Ya, itu kan? saya lihat di Mas Anas. Saya lihat betul itu di Mas Anas. Oke Cak, ada yang mau disampaikan buat sahabat-sahabat Nusantara? Ya, saudara-saudara, khususnya bagi generasi penerus perjuangan umat dan bangsa, marilah kita bersama-sama berpikir tentang masa depan Indonesia yang lebih baik. Tentu masa depan Indonesia yang lebih baik itu bisa dibangun kalau kemudian kita pertama bisa bersama-sama, bersatu, berkolaborasi, bersinergi, jangan menggali titik-titik beda ya untuk diperbesar, tapi kemudian bagaimana kita biasa membangun yang namanya common platform. Itu pesannya Cak Nur dulu. Jadi kita mesti harus memperbanyak titik-titik temu itu untuk kemudian dari titik temu itu kita bisa membangun sesuatu yang besar. Negeri ini, saudara-saudara sekalian, adalah negeri yang luar biasa dan saya punya optimisme kalau ketemu dengan pemimpin yang benar, yang punya fokus besar atas Indonesia, itu tidak hanya menjadi poros baru atas dunia, Indonesia akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar. Luar biasa. Ini luar biasa obrolan santai kita hari ini dengan Mas Ana Lutfi. Begitu banyak pesan-pesan yang bisa kita saring, yang bisa kita ambil untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, terutama tentang persatuan, bagaimana kita tidak menyakiti orang lain, tidak mencoba untuk tidak menyakiti orang lain. Nah, terima kasih Cak Sama-sama bersedia hadir di studio TKN Newsroom. Nanti suatu saat kita harus bicara tentang durian dan pertanian. Jadi dari durian aja Om Bobi, saya bilang Indonesia itu akan jadi kekuatan yang luar biasa. Iya. Kalau serius, baru dari durian ya, belum dari produk-produk yang lain gitu. Nanti suatu hari kita bahas khusus durian tok. Oke, sahabat Nusantara, demikian bincang-bincang kita, dialog santai kita dengan Mas Ana Lutfi. Tetap bersatu, tetap bersama, bersatu dalam persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.